Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Basir, Ya Syahid, Ya Qarib, Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan Engkau singkapkan semua penghalang hati ini darimu ya Allah. Jadikan pertemuan ini Engkau hujamkan hati yang yakin padamu. Dan Engkau mudahkan untuk istiqomah di jalanmu. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Jadi pada waktu mengucapkan salam itu beda dengan selamat pagi. Salam itu beda dengan good morning. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang, rahmat, wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi harusnya pada waktu kita mengucapkan salam, harus pakai hati, benar? Karena itu doa. Dan menjawabnya juga pakai hati ya. Itu bakal banyak keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan. Tidak ada tandingannya. Tidak ada salam yang bisa menandingi salamnya umat Islam. Kalau selamat pagi, ya pagi yang diselamatkan. Dan kitanya belum tentu. Good morning, morning yang digoodin. Salam sejahtera juga tidak jelas buat siapa. Kalau salam dalam Islam jelas sekali. Makanya kalau ada yang mengucapkan salam itu bersyukur. Karena orang sudah mendoakan. Kalau kita rada berat membagikan uang. Karena keterbatasan dan kepelitan yang ada pada kita. Bagikan salam. Kalau sampai pelit mengucapkan salam, Masya Allah. Dan kalau salam jangan cuman Assalamualaikum. Ini baik, tapi kita bisa berbuat lebih baik. Dan kalau ada yang sudah mendoakan, balas. Hukum mengucapkan salam, sunnah. Hukum menjawab salam, wajib. Tidak dilakukan, dosa. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperhatikan kita? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi siapa yang paling tinggi derajatnya di antara yang hadir saat ini adalah yang sambil diam
dia yakin Allah sedang memperhatikan dirinya. Hadirin, semua orang ingin sukses, benarkah? Sebetulnya menjawab pertanyaan juga bagus. Mumpung sederhana pertanyaannya. Semua orang ingin sukses, benarkah? Harus ikhlas jawabannya ya. Tapi tidak banyak orang yang tahu sukses itu apa yang sesungguhnya. Karena yang dianggap sukses oleh sebagian orang belum tentu sukses dalam pandangan Allah. Jadi kita tidak usah sibuk dengan sukses dalam pandangan orang. Lebih baik sukses dalam pandangan Allah. Sepakat? Nah, kalau sudah begini sudah lebih tertata. Semua ingin sukses? Ingin. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan sebagian orang mungkin kaya sukses. Mungkin ranking 1 sukses. Medali emas sukses. Mungkin terkenal dianggap sukses. Mungkin punya jabatan atau jadi presiden dianggap sukses. Tapi sukseskah dalam pandangan Allah? Belum tentu. Kalau yang sukses yaitu dengan jadi presiden, maka malang benar orang Indonesia. Dari 240 juta cuman 1 5 tahun sekali yang suksesnya. Ayo kita kemana? Sukses dalam pandangan Allah yang saya pahami di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Benar? 10, 11, 12. Ya, silakan dibacakan. Senang kalau ada yang suaranya dibuat merdu oleh Allah. Maaf ya, cara memujinya begitu. Karena senang kalau ada yang suaranya merdu. Saya bisa merusak beliau ya. Jadi beliau merasa. Tapi senang kalau ada hamba Allah yang suaranya dimerdukan oleh Allah. Sudah susah sebetulnya ya. Maaf ya Dek. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sederhananya takwa itu yang bagaimana? Orang yang paling takwa kalau kita merujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Takwa dengan akhlak itu tidak akan pernah misah. Tingginya ketakwaan seseorang sangat nampak
dari kemuliaan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang paling bertakwa dan nyata paling mulia akhlaknya. Jadi kalau kita melihat seseorang bertakwa tapi akhlaknya jelek, mungkin dia hanya baru pakai baju takwa. Mengapa? Karena ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban beliau adalah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini penting hadirin. Sekarang banyak yang merasa Islamnya paling benar, merasa Islamnya paling baik, sehingga hanya beliaulah yang boleh ke surga. Tapi cara menyuruh, cara melarang, cara bersikap, rasa-rasanya kurang indah. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana datangnya akhlak? Ini sudah pernah dulu, ayo yang bisa jawab hadiahnya umroh sama-sama bulan Februari. Tapi ketemuannya di depan Masjidil Haram ya. Amin hadirin. Allah tahu siapa yang amin, siapa yang ketawa. Dan mudah bagi Allah kalau mau ngundang. Kemarin Jalan Sehat asalnya cuma 1 hadiah umroh. Tapi ketika menjelang pelaksanaan jadi 6 hadiahnya. Allah kalau mau ngundang tidak terbayang tuh. Tiba-tiba yang suka ngurus ibunya dapat umroh. Ada yang penjaga dapat umroh. Mudah, makanya jangan suka ketawa kayak gitu ya kalau untuk amin tuh ya. Jadi dari mana akhlak itu? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu segumpal daging. Kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, semuanya jadi baik. Kalau dia fasadat, fasadal jasadu kullu, dia jelek, jelek semuanya. Ala wahiyal qalb. Itulah yang dinamakan qalb. Jadi kalau bangsa ini ingin baik, ingin berprestasi, harus diperbaiki akhlaknya. Bangsa ini enggak kurang orang pintar. Rasulullah tidak, sesungguhnya aku diutus untuk mencerdaskan kehidupan umat. Enggak. Juga sesungguhnya aku diutus untuk mensejahterakan rakyat. Tidak. Tapi akhlak. Sekali lagi saya mohon maaf, itu yang ditangkap KPK di penjara. Punten, rata-rata sarjana ke atas tuh. Rada jarang yang lulusan SD. S1, S2, S3, profesor. Kenapa kok mencuri? Kan rumusnya sederhana. Barang siapa yang jujur dan berusaha jujur, maka dia akan menjadi orang yang mudah berbuat kebaikan dan kebaikan mengantarkannya ke surga. Barang siapa yang tidak jujur dan berusaha tidak jujur, maka dia akan mengantarkannya kepada keburukan dan dosa, dan itu yang akan mengantarkannya jadi ahli neraka. Jadi semua kebaikan ini pangkalnya jujur. Kalau jujur tidak ada, susah berbuat baik. Bayangkan di Indonesia ini ya. Kata Pak Miftah Farid, yang sholat banyak, yang syahadat banyak, saum banyak, haji banyak, yang sedikit yang jujur. Coba sebagai suami bapak-bapak, maukah punya istri jujur? Jawab Pak, sejujurnya mau tidak? Walaupun bapak
sedang berusaha jujur ya, aduh rada sopan. Aslinya sih belum jujur. Ibu juga kan mau ya Bu ya, apa ibu mau punya suami jujur Bu? Jawab Bu. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh ketawa lagi jawaban. Ketawa ini mencerminkan kurang jelas. Mantep atuh Bu. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah siap? Siap. Itu iman ya. Tapi gitu jawabannya. Bapak juga ketika walaupun Bapak sama. Jadi ini nggak jelas bangsa kita ini. Bu, Pak. Terus. Nah, hati sudah dijelaskan ada 3 jenis. 1, qalbun mayit. Orang yang hatinya sudah mati sehingga hatinya sudah tidak bisa ditanya, udah mati. Maka pekerjaan dalam hidupnya cuma 1, yaitu diperbudak nafsu. Ada yang memperkosa bayi, ada yang membunuh nenek-nenek, dan sebagainya lah ya. Kekejian demi kekejian, termasuk korupsi raskin, korupsi beras untuk rakyat miskin. Itu sudah badannya manusia, tapi perilakunya sudah lebih jahat dari binatang. Karena kalau binatang berbuat buruk tidak pakai akal. Tapi kalau orang yang hatinya mati berbuat buruknya pakai akal. Jadi lebih jahat. Yang kedua, qalbun marid. Orang yang hatinya sakit, berpenyakit. Cirinya apa? Ya enggak enak saja Pak. Kita saja kalau berpenyakit lahir tidak enak. Benar? Coba bayangkan kalau ini migrain. Enak tidak? Atau apa yang suka muter tuh? Torpedo. Oh, vertigo. Astagfirullahaladzim. Vertigo tuh aduh katanya. Enak tidak? Banyak uang tapi vertigo, bisa ngitung uangnya. Punya istri rupawan, vertigo, bahaya tuh, seperti melotot aja. Tambah lagi kunang-kunang, hidung mampet, telinga mendengung, bahagia. Mulut sariawan, gigi bengkak, susah nelen. Ini baru bagian atas hadirin. Kira-kira bahagia tidak hadirin? Kesini sesak nafas dan kaligata serta ambeien, asam urat. Daerah sini kolesterol, mending maut weh hadirin tuh. Susah. Punya kursi empuk kasih ambeien menceng. Walaupun mobil 4 miliar begini atau dibolongin mobil. Punya baju bagus, alergi kain, kaligata. Itu sakit lahir udah menderita, apalagi sakit kolbu. Karena ada yang lahirnya sakit, tapi hatinya sehat, enggak menderita Pak. Ada yang lahirnya sehat, hatinya sakit, pasti menderita. Kan bahagia tuh di sini, bukan di sini, benar? Bukan di sini, bahagia tuh di hati. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat, sehat, bersih. Kalau yang begini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah anteng itu mah. Puji caci dari makhluk manehi, enggak ngepek. Enggak ada urusan dengan pujian orang, tidak ada urusan dengan cacian orang. Urusan dia cuma satu, Allah ridho atau tidak. Ada uang, tidak ada uang, ya sama saja karena bagi dia ada Allah yang menjamin rezekinya. Rezeki kan tidak identik dengan uang. Sehat, sakit, sama. Yang bikin sehat Allah,
yang bikin sakit juga Allah, semuanya pasti baik perbuatan Allah. Makanya Nabi Ayub mah anteng saja walaupun dibuat sakit. Didekatin orang, dijauhin orang sama, yang penting dekat sama yang maha dekat. Terbayang tidak hadirin ademnya begitu? Sehat. Pertanyaannya, ini jamaah yang mana hatinya? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Coba jawab. Qalbun salim. Saya lupa menyampaikan sesuatu. Ciri orang yang hatinya berpenyakit tidak ngaku ya. Kalau lahir berpenyakit ngaku. Aduh pusing, tapi tidak ada sombong, enggak ada. Saya pelit, tidak ada. Kalau ini sakit gigi ngaku. Bahkan sakit sedikit juga terasa belah katanya. Maaf ya terlambat. Jadi tadi suka salah pilihan. Jadi yang aslinya qalbun mana sekarang? Qalbun marid ya. Ada yang tetap qalbun salim. Qalbun marid mungkin ya kita ini ya. Karena kalau qalbun salimah waliullah hadir. Nah, kita harus memiliki qalbun salim. Karena akhlak itu hanya lahir dari hati yang bersih. Jadi orang yang bertakwa itu adalah yang qalbun salim. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya punya hati bersih? Ayo, apa amalan yang paling top yang bisa membuat orang hatinya bersih? Cung, siapa yang tahu hadiahnya haji? Nggak usah nanggung-nanggung. Ketemuan di Arafah. Saya senang dengarnya. Oh, gitu. Dicatat ngomong kayak gitu teh hadirin. Ayo, apa amalan yang paling utama, yang paling top, yang bisa membuat hati cepat bersihnya? Acung hadirin. Ya Pak, ikhlas. Bagus. Artinya masih ada yang lebih bagus gitu Pak ya. Hanya satu patah kata tapi bisa ikhlas menjadi bagian dari sana. Mau tahu? Iya. Iya subhanallah. Zikir apa? Zikir tuh ingat. Ingat siapa? Zikrullah Ta'ala. Benar. Jadi dalam hadisnya kayak gitu, maukah Rasulullah bersabda, maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, terbaik, amalan yang paling suci, amalan yang paling tinggi derajatnya, amalan yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak. Dahsyat. Amalan yang lebih baik dalam pertempuran, engkau menebas leher lawan atau lawan menebas lehermu. Coba. Para sahabat mau tahu ya Rasul? Jawaban Rasulullah, zikrullah ta'ala. Akan saya buktikan bahwa zikirlah yang akan membuat seseorang berakhlakul karimah. Contoh. Ikhlas. Seperti yang Bapak katakan. Ikhlas itu buah zikir hadirin. Ini sudah dicoba di sini ya. Belajar ikhlas. Pakai zikir. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada, tidak. Tuh ketika saya nyebut Allah tuh zikrullah ya. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat. Apakah Allah melihat? Orang tahu, orang tidak tahu, apakah Allah tahu yang kita lakukan? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya dari Allah? Ada balasannya dari Allah?
Mungkinkah Allah lupa? Mungkinkah ada yang tertukar balasannya? Mungkinkah ada yang terlewat balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi apa yang Allah akan berikan? Jawab. Mungkinkah ada yang bisa menolak apa yang Allah tetapkan? Tuh, itu ilmu ikhlas. Zikir ternyata jawabannya. Ya. Jadi kalau orang kurang ikhlas, pasti pujian manusia itu yang bikin akhlaknya jelek. Makin pengen dipuji makhluk, makin jelek itu akhlak. Yakin, karena akan cenderung sibuk dengan membangun topeng. Tapi orang yang pengen dipuji Allah, dia akan sibuk. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sibuk memperbaiki sampai ke lubuk hati. Karena Allah tahu hati dan amal. Tapi kalau pengen dipuji orang, ya topeng. Maaf hadirin, kira-kira kalau pakai bulu mata palsu pengen dipuji Allah atau pengen dipuji orang? Maaf ini pertanyaan. Allah perlu gitu bulu mata palsu kita. Saya khawatir nanti Allah jadi melemahkan otot mata ya, karena seperti kita pegang barbel kemana-mana kan. Udahlah nggak usah ikut campur urusan bulu mata. Arya pakai sorban pengen dipuji enggak? Saya juga tadi mikir, saya pakai sorban ini pengen apa? Pengen dipuji, asa enggak lah. Enggak niatnya mah, tadinya mah mudah-mudahan inilah cara saya menghormati hadirin. Bisa bayangkan saya kesini pakai singlet, celana pendek, gitu, kaos kaki sepak bola, atau pakai helm di sini ya. Saya kira akan jadi masalah baru ya. Gitu. Jadi kalau orang sibuk dengan zikir kepada Allah, pasti dia nggak akan sibuk dengan penilaian makhluk. Benar? Masih ingat lagu yang sakitnya sampai di sini? Judulnya apa sih? Aku tak ikhlas ya. Nah kalau ikhlas mah nggak ada sakitnya. Beneran hadirin. Makin banyak luka di hati, berarti dia makin sibuk dengan makhluk. Tapi yang sibuk dengan Allah mah, monggo, mau ngomong apa aja monggo. Apa urusan saya dengan mulut orang? Nih coba ilmu sakit hati. Obat sakit hati itu zikir. Coba nih. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Ini semua jawabannya zikrullah, benar? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa menghapuskan semua dosa? Siapa yang bisa mengangkat derajat kita? Yang ngasih pahala siapa? Siapa yang bisa melindungi kita? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa melapangkan kubur kita? Siapa yang memiliki sorga? Kalau semuanya milik Allah, kenapa kita harus pusing dengan mulut orang? Apa urusan kita dengan mulut orang? Sedang orang itu akan berurusan dengan mulutnya sendiri. Apa hubungannya rezeki kita dengan mulut orang? Apa hubungannya kemuliaan kita dengan mulut orang? Semua milik Allah. Zikirlah obat sakit hati. Yang sakit hati pasti yang sangat sibuk ngarep-ngarep dari selain Allah. Makanya jangan lebay. Jangan sibuk ingin dipuji, dihargai, dikagumi, dicintai. Susah. Kayak cintailah saya. Susah mas. Katanya, enak mah enak. Ibu, Mbak,
Normal lah pengen dicintai suami, ya. Pengen dicintai suami tidak? Tidak, dan saya belum punya suaminya. Susah, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Sekarang kita banyak sakit hati, kurang zikir pasti. Pasti kurang zikir. Kalau sudah banyak ingat Allah, apa sih? Apa sih gitu? Omongan orang tuh bahayanya apa buat kita? Cuman getaran udara, sedangkan wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang sama seperti kita, nebeng semua. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad ada yang menghina? Jawab. Sebetulnya saya tidak berharap jawaban. Tapi adablah hadirinnya. Ada yang mencaci, ada yang memfitnah, ada yang membenci. Jadi hina tidak beliau. Oh, gak ada urusan. Yang menghina dapat balasannya. Yang beramal dapat balasannya. Gak ketuker. Masa orang menghina kita jadi hina? Oh, gak mungkin. Kita hina oleh kelakuan hina kita sendiri. Sampai dower, jeding, jebleh. Orang menghina kita, ya dia dapat dari apa yang dia katakan. Benar? Percaya orang bisa jadi sabar karena zikir? Zikir, Pak. Nah, zikirnya itu memang bukan hanya lisan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa membayangkan Rasulullah istighfar sampai popolotot begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin ada yang harus diperbaiki ini ya, istighfar. Yang belum dapat jodoh, kurang zikir, udah stres itu. Ada di sini? Ada, makanya kami ngaji juga kan pengajian ini obat hati. Sekarang ingat jodoh, belum punya jodoh, kurang ingat ke Allah, tiap tahun tuh stres tuh hati. Tanggal tuh kan langsung bereaksi, udah standar tuh. Tapi ingat Allah, saya ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, saya punya perasaan. Dan kalau Allah mau dikasih lempeng aja. Akhwat misalkan pleng lempeng lihat ikhwan teh sama seperti lihat beton, lihat mahun. Enggak. Coba siapa yang bikin perasaan, Kan saya juga enggak ngerti. Kenapa ada cinta? Apa itu cinta? Tapi pening. Bentuknya enggak jelas ya. Warnanya juga enggak pugu. Tapi cekot. Iya kan? Saya kadang mikir ini Allah tuh menciptakan cinta tuh gimana? Apa seperti kuping gajah itu ditusuk pakai tusuk sate gitu? Tapi ada. Kurang ingat ke Allah, jatuh cinta, rasakan penderitaannya. Ini berat pengajian ini hadirin. Terlalu banyak yang menjiwai. Ngomong itu jerit, ngomong ini jerit. Jatuh cinta enggak ingat ke Allah, udah itu mah hakul yakin menderita. Beneran. Cemburunya, aduh pusing mikirin dia, sedang dia lagi mikirin yang lain. Aduh, atau setan. Dan cemburu itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Bu, Mbak, ada yang nyobain cemburu? Dan menderita tidak?
Dengan dipikirin beres tidak urusannya, makin lincah suami teh. Punya istri pecemburu mah hoream, kan begitu. Kalau nggak pakai zikir, udah capek hidup nih, beneran. Tapi pakai zikir, ya Allah, saya ciptaanmu, saya milikmu, saya tidak bisa apa-apa tanpa pemberian darimu. Engkau pula yang menciptakan saya jadi manusia normal, yang ingin nikah seperti yang lain. Engkau tahu hari-hariku, hari-hari penantian. Jadi dramatis begini. Engkau tahu aku kesepian. Berat, sini aja ceramahnya. Tapi tidak ada satupun perbuatanmu yang zalim, ya Allah. Pasti engkau punya rahasia tersendiri dan pasti baik semua perbuatanmu. Ya Allah, semua lelaki ciptaanmu, tidak ada yang membulak-balik hati selain engkau. Tidak ada yang menjodohkan selain engkau. Saya yang penting tidak pernah kehilangan cintamu dan selalu bahagia bersamamu. Al-Quran selalu menemaniku. Dan Allah lihat ini si hamba asik tahajud. Tiap ingat naik umur ke apa? Emang pertolongan Allah terhalang umur? Tapi kata orang lain, saya lihat potret saya, wajah saya kurang cakep. Emang yang bikin wajah ini siapa? Jangan menghina Allah. Pesek tuh versi kita. Justru hidung yang pesek itu yang eksotis. Kata yang calonnya. Serius hadirin. Jangan lihat hidung saya hadirin. Jangan suudon, ini bikinan Allah. Tidak ada pendek, tidak ada kurus, tidak ada jelek. Bikinan Allah, masa sih ada yang jelek? Jelek itu versi nafsu saja. Tapi kita jadi tua, udah di atas kepala 3. Emangnya Allah terhalang oleh kepala saudara? Umur saudara. Kalau Allah mau menjodohin mah jodoh nggak ada hitungan-hitungannya, benar? Itu oges lumpuh, benar-benar lumpuh. Miring, ini ada jamaah kita yang kena DBS, sindrom itu. Pulang naik motor dari Pangandaran, SMA, langsung bergetar, lumpuh, dan lumpuh sekujur tubuhnya. Udah lama, udah tidak ada harapan. Reuni ke sekolah didorong pakai kereta dorong. Ketemu dengan teman SMA-nya, jodoh tuh, nikah. Padahal untuk buang angin saja, itu karena sudah lumpuh tuh susah sampai mengedennya luar biasa. Hanya untuk buang angin. Tetap ada, dan ada punya anak. Bagaimana? Kan istrinya sudah punya anak dulu. Ya, suaminya meninggal. Allah mengatur ya. Beneran hadirin, kalau orang husnuzon kepada Allah, ana inda dzanni abdi bi. Di kantor musim mutasi, stres, pasti kurang zikir. Mutasi itu bukan mutilasi hadirin ya. Kalau musim mutasi di kantor tinggal istiqoroh, benar? Ya Allah, engkau tahu siapa saya. Gak usah ngomong gitu ya, tapi Allah udah tahu kadar iman kita, intelektual kita, kapasitas kita. Allah tahu kemampuan kita untuk menerima jabatan, pangkat. Allah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya Allah, sekiranya baik, silahkan. Sekiranya enggak baik, jangan. Tolong ya Rob. Enggak ada suap sana, suap sini. Kalem aja.
Dan Allah udah tahu dia menyerahkan urusan ke Allah. Tahu-tahu tidak jadi dapat jabatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jabatan basah. Dan dia tidak bisa berenang. Itu jabatannya di kolam. Tenggelam dia di sana. Enggak ada. Tapi kalau hanya ngandelin gaji, bagaimana bisa hidup keluarga kami? Memangnya Allah terikat struk gaji? Kalau ngandelin gaji mah pegawai negeri udah meninggal dari dulu. Nah ini yang gak jelas gajinya. Hidup ya. Benar? Ada Allah. Tinggal jadi orang benar saja. Zikir yang banyak, bakal ketemu dengan rezekinya. Melamar kerja, zikir. Ya Rob, saya hanya ingin tempat pekerjaan yang barokah, yang membuat engkau ridho, yang membuat iman saya jadi kuat, pekerjaan yang jadi amal soleh, pekerjaan yang bisa jadi dakwah. Melamar kerja enggak ada tertekan. Sesudah ditanya, maaf ya, saudara tidak kami terima di sini. Alhamdulillah. Kenapa saudara tidak sedih? Oh, apa yang membuat saya sedih, Pak? Bukankah saudara sudah berjuang ke sana sini dan tidak diterima? Oh, enggak apa-apa, Pak. Tidak diterima kan bukan akhir segala-galanya. Jadi dramatis begini hadirin. Saya memang minta ke Allah, Pak. Kalau pekerjaan ini berkah, membuat hidup saya makin dekat dengan Allah, bisa jadi amal soleh bagi saya, bisa jadi dakwah, mudahkan. Kalau enggak usah. Gitu, Pak. Jadi kalau saya tidak diterima, artinya memang ya belum sesuai dengan yang saya minta ke Allah. Saya kagum deh dengan Ade. Ya sudahlah, saya doakan supaya diterima di tempat lain. Gitu Ade. Pasti mikirnya mau diterima ya. Udahlah, nggak usah ngarep-ngarep. Tapi kalau Ade nggak kerja di sini, melihat akhlak Ade, udahlah jadi menantu saya. Gitu. Cuman masalahnya saya belum punya anak deh. Hadirin, begitu pula ya bab jodoh, persaingan ketat, itu kurang zikir kalau bersaing kayak gitu ya. Apalagi ingin menjatuhkan orang lain, mau apa sesama orang beriman, kita bisnis. Ternyata ada lagi bisnis di sana sejenis bisnisnya, di kanan sejenis. Kenapa stres? Memangnya Allah jadi bingung? Kita jualan, ini jualannya sama. Kira-kira mungkin tidak rezeki kita pindah ke sana? Ah ini duduk begini ya. Mungkin tidak ketukar-tukar rezekinya. Enggak. Doa, saudara enggak usah ingin jauh sana. Kenapa? Nanti meleset. Calon saya ini cakep tahu. Nanti kamu doanya sama jadi ke situ. Wah, penghinaan. Walaupun berdesak-desak begini, tetap saja selalu presisi. Takdir tuh nggak ada yang ketukar-tukar. Benar? Enak mikir kayak gini hadirin. Bisnis dan kita tidak usah ingin kita sendiri yang dapat rezeki. Ini hamba Allah. Ini hamba Allah. Kenapa harus ke kita semua? Punten ya, kita ada MQ travel haji umroh. Yang lain juga, kenapa harus jadi iri dengan travel lain misal? Sedangkan yang umroh tuh berapa ratus ribu setahun. Lah sedang kapasitas kami paling 1.500, 2.000. Coba kalau semuanya ke kita, ya enggak? Hancur tuh perusahaan. Saya juga nggak bisa apa-apa. Ya udah bagi-bagi Yang penting mah bisa ibadah dengan benar. Ya enak hadirin. Dan kita tidak usah ke Allah tuh menggunakan wirid untuk rezeki kita. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak sini. Kalau mau zikir jangan kayak gitu ya. Bukan tidak boleh menyebut ya Razak.
Tapi misalkan kita dagang jeruk sama-sama ya. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Razak, saya di sini ya Razak. Ya Razak maaf. Misalkan itu belok ke sini, kita jadi ya Razak. Gitu-gitu amat. Ini sebelah kita tuh hamba Allah. Allah tahu keperluannya. Allah tahu anaknya harus sekolah, bayaran 2 minggu lagi. Allah tahu kontrakannya bakal habis sebulan lagi. Allah tahu ibunya harus ke dokter dan kurang uang. Terus Allah kasih rezeki ke dia. Itu kan gak mengurangi rezeki kita. Kenapa pakai jengkel? Jadinya pendengki pasti kurang zikir. Kalau udah yakin ke Allah mah mau ngapain dengki-dengkian? Tahu kan dengki? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman ganti mobil, kita ganti penyakit. Teman naik pangkat, kita naik tensi. Itu kan beda kaping. Aneh ya. Mungkin Allah. Ya ini mah, kamu teh apa-apaan. Aku yang menentukan, aku yang membagikan, kau yang uring-uringan. Gak nyambung sama sekali. Zikir itu seperti itu hadirin. Saya pengen bisa zikir kayak gitu. Karena ini zikir tertinggi nih. Zikir dengan keyakinan ke Allah. Kan zikir ada 4. Ada lisan, ada akal pikiran, ada arkan tubuh. Ini tubuh bisa zikir, dipakai patuh tuh zikir dia. Dan ada zikir di hati kita. Ini harus kompak semuanya. Jadi mantap. Ada yang zikir baru lisan aja, subhanallah, 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 subhanallah. Kok mulut nyebut nama Allah tapi hati jengkel. Itu sudah lumayan hadirin. Daripada berkomentar enggak menyebut nama Allah. Jadi zikir lisan itu mulai saja dari sana. Saya seperti sholat khusyuk, susah. Mulai aja dari sholat tepat waktu, berjamaah yang memungkinkan. Nanti dikasih hadiah khusyuk. Saya mah sholat mah susah khusyuk, jadi malas. Salah. Memang gak mau sholat aja itu. Kalau sholat khusyuk belum bisa, maka sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, perpanjang sujudnya, terutama sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, perpanjang saat sujud, karena saat sujud itu saat paling dekat dengan Allah. Tapi justru itu lagi sujud, saya lamunannya makin komplit. Sujud aja cobain ya. Lama-lama Allah kan lihat ini hambanya berjuang di balik segala keterbatasannya untuk jadi ahli zikir. Terima kasih hadirin sekalian. Makanya sekarang zikir yang banyak ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berdiri, duduk, berbaring ingat ke Allah. Seraya berkata, ya Allah, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Masya Allah. Terima kasih. Sudah jam 9. Cukup. Punya ini belum? Bawa ini ya ke rumah. Isi, bukan cuma dibawa. Dan cukup pakai uang sisa. Ya, misalkan beli 20.000, uangnya 100.000, ya sisanya lah ke sini kan. Tuh kan ketawaran. Amin. Kenapa sih rencana aja udah pelit kan? Ini ada buku kecil, maaf ini, Ikhtiar Mencari Ridho Allah. Sudah lama
bikin buku. Ini tuh tulisan-tulisan ringan tauhid dalam keseharian. Jadi satu bab itu 2 lembar, 2,5 halaman, begitulah. Ya tulisan-tulisan ringan, mudah-mudahan manfaat ya. Kalau ada yang minat di depan. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Di Darut Tauhid sudah ada regenerasi manajemen juga di travelnya. Jadi kalau nanti ke sana manajemen baru mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Malam tahun baru satu itu tidak usah yang aneh-aneh ya. Kalaupun nanti ada itikaf di sini bukan memperingati tahun baru, cuman pas libur aja. Daripada kemana-mana mendingan dipakai ibadah. Sebetulnya tidak ada kaitan sama sekali dengan malam tahun baru, hanya karena libur saja. Ya, oh Darut Tauhid memperingati tahun baru? Ah tidak. Apakah nanti jam 12 malam harus kita mau apa? Nggak jelas gitu ya. Saya pernah astagfirullah. Dulu waktu muda belum ngerti malam tahun baru, tunggu-tunggu pas bangun, waduh, dramatis sekali. Udah doa sebisanya yang tidak puguh itu doa. Kok jam 12 lagi? Rupanya salah. Jam 12 itu yang Indonesia bagian timur dulu. Nah, jadi 3 kali tahun barunya semalam hadir. Sudahlah, kita mah sepertiga malam terakhir. Setuju? Udah, tidur. Jam 10 tidur. Nanti bangun sepertiga malam terakhir. Rekan-rekan, tidak ada tanya jawab, berwakaf umum ya. Dana ini dikumpulkan untuk pembangun masjid, fasilitas pesantren. Mudah-mudahan pahalanya mengalir tiada terputus. Silakan sahabat-sahabat yang baik. Jangan ragu-ragu hadirin. Kalau kita mau amal jariah sekali mengeluarkan pahalanya tidak terputus. Pengumuman yang lain, kalau memungkinkan umroh sama-sama nanti bulan Februari ya. Kalau belum ada dananya ya minta ke Allah. Kenapa sih umroh terus? Pertama saya tugas mendampingi. Yang kedua saya memang sangat ingin diampuni. Karena umroh ke umroh itu diampuni dosanya. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya ini gratis Pak. Jadi, kalau gitu buat saya. Nah itu yang gak kebagian tuh yang suka pengen dikasih oleh orang. Syukuri aja, sok WA, besok terus. Itu juga iri hadirin. Harusnya senang dengan apa yang Allah berikan ke orang lain. Allah tahu isi hati kita. Ya. Apakah Allah sedang menyaksikan? Menyimak? Tahu masalah kita? Tahu keinginan kita? Mungkinkah Allah mengecewakan? Allah tidak pernah mengecewakan. Mungkinkah Allah berbuat jelek? Tidak pernah. Tidak akan pernah. Yang jelek itu kita yang berburuk sangka ke Allah. Tidak ridho. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Allah Maha dekat. Allah lah yang mengumpulkan kita.
Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan siang dan malam. Tidak ada satupun amal yang luput. Dan tidak ada satupun maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah. Allah tahu persis semua dosa yang kita lakukan. Setiap lirikan mata, apa yang terbersit di pikiran, terlintas di hati. Marilah kita istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasulullah 100 kali sehari. Sambil buka lembaran-lembaran hitam. Lembaran-lembaran kotor. Lembaran-lembaran kelam. Allah tahu apa yang kita mohonkan ampun. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah yang selama ini hidupnya berlumur maksiat. Istighfar yang masa lalunya kelam. Mohonlah ampunan yang aib-aibnya. Yang aib-aibnya hina dan nista. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan. Yang ingin kelihatan bagus di luar padahal di balik itu busuk dan kotor. Yang hidupnya penuh kepalsuan, kebohongan. Yang hanya membagus-bagus topeng. Istighfar yang banyak berdusta, tidak jujur, yang tidak menepati janji, yang tidak amanah. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Yang melakukan perbuatan haram. Memakan harta haram. Astagfirullah. Istighfar yang sering menyakiti ibu bapak. Yang air susu dibalas air tuba. Yang jarang menyapa ibu bapak. Yang tidak punya waktu untuk tersenyum. Yang tidak pernah bersungguh-sungguh mendoakan dan mengharapkan keselamatan. Istighfar yang hidupnya durhaka. Apalagi yang orang tuanya sudah sepuh dan tidak pernah punya waktu. Istighfar yang menyia-nyiakan pintu surga. Fikirli wahai warhamhuma. Hadirin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Sami, ya Basir. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha
wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah, min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim ya arhamar rahimin. Kabulkan doa-doa kami ini ya Allah, amin. Hadirin silakan tambahlah doanya, amin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah, sahabatku. Doalah. Allah senang melihat hambanya berdoa. Tidak ada yang akan disia-siakan. Allah malu bila hambanya menengadahkan tangan dan hamba. Doalah hadirin. Allah pasti menyimaknya. Doalah supaya bisa menghindari maksiat, menjauhi dosa, agar tidak berulang-ulang. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah, agar kami tidak tergelincir, tidak terjerumus. Jangan biarkan kami berulang-ulang berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan nikmatnya ibadah, kehusuan. Ya Allah, cukupi hamba-hambamu ini dengan rezeki yang halal barokah ya Ghani. Ya Allah, lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami hidup dan mati berhutang. Ya Allah, berikan jodoh pendamping yang menantikannya. Pernikahan yang barokah ya Allah. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah istiqomah. Undang ke Baitullah ya Allah. Undang ke Baitullah. Sempurnakan Islam kami. Haji, hajah, mabrur, mabrur. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Allah Maha menatap. Mudah-mudahan dikabulkan. Terima kasih kepada panitia dan DKM BI ini. Semoga barokah. Cepat pulang, saling menolong satu sama lain dan selalu berzikir. Perbanyak zikir. Kurangi bicara, selalu berzikir. Tiap mikir apapun, sambungkan ke Allah. Setiap mikir, jadikan zikir. Sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.